Setelah organisasi berada pada tempatnya, manajer harus menemukan orang-orang demi mengisi pekerjaan yang telah dibuat. Disinilah manajemen sumber daya manusia atau Human Resource Management mulai terlibat. Mengapa manajemen sumber daya manusia begitu penting dan apa sajakah faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi proses manajemen sumber daya manusia itu? Berikut ini 3 alasan manajemen sumber daya manusia begitu penting. Yang pertama, proses ini menjadi sumber keunggulan kompetitif yang signifikan. Yang kedua, proses ini menjadi bagian penting dari strategi organisasi. Dan yang ketiga, perlakuan organisasi terhadap karyawannya ternyata mempengaruhi secara signifikan kinerja organisasinya. Praktik kerja berkinerja tinggi, yaitu praktik yang menghasilkan kinerja individu dan organisasi yang tinggi. Contoh-contoh praktik kerja berkinerja tinggi antara lain adalah sebagai berikut. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses manajemen sumber daya manusia, di antaranya ada 3. Yang pertama, serikat pekerja, yaitu organisasi yang mewakili pekerja dan mencari keamanan kepentingan mereka melalui penawaran kolektif atau perundingan bersama. Yang kedua, peraturan pemerintah, yaitu membatasi kebijakan manajerial dan mengangkat, mempromosikan, dan mengeluarkan karyawan. Yang ketiga, tren demografis, yaitu perubahan demografis dalam angkatan kerja yang mempengaruhi bagaimana sumber daya manusia dikelola dalam suatu perusahaan atau organisasi. Proses manajemen sumber daya manusia. Berikut ini akan dijelaskan tahapan-tahapan mengenai proses manajemen sumber daya manusia. Pada tahap awal akan adanya perencanaan sumber daya manusia meliputi rekrutmen dan seleksi. 2 tahap tersebut mengidentifikasikan dan menyeleksi karyawan yang berkompeten. Kemudian, lanjut ada 2 tahap, yaitu orientasi dan pelatihan, di mana 2 tahap tersebut memberikan karyawan keterampilan dan pengetahuan terkini. Selanjutnya, ada tahap manajemen kinerja, dilanjut dengan kompensasi dan manfaat, dan pengembangan karir, di mana tahap-tahap tersebut yaitu diperuntukkan untuk mempertahankan karyawan yang berkompeten dan berkinerja tinggi. Apa saja sih fungsi proses manajemen sumber daya manusia itu? Yang pertama, memastikan bahwa tenaga kerja yang berkompeten dipilih. Yang kedua, menyediakan karyawan dengan pengetahuan dan keahlian mutakhir untuk melakukan pekerjaan. Dan yang ketiga, memastikan bahwa organisasi dapat mempertahankan karyawan dengan kinerja tinggi yang mampu mengerjakan pekerjaan dengan baik. Mengidentifikasi dan menyeleksi karyawan yang kompeten adalah proses penting dalam manajemen sumber daya manusia. Proses ini melibatkan penilaian keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan individu untuk menentukan apakah mereka cocok dengan pekerjaan dan budaya perusahaan. Identifikasi ini biasanya melibatkan serangkaian tes dan wawancara yang dirancang untuk mengukur kompetensi karyawan potensial. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses ketika manajer memastikan bahwa karyawan memiliki jumlah dan jenis orang yang tepat pada waktu dan tempat yang tepat, yang mampu secara efektif dan efisien melaksanakan tugas mereka, serta membantu menghindari kekurangan dan kelebihan tenaga ahli. Perencanaan sumber daya manusia ini mencakup 2 langkah, yaitu yang pertama, menilai SDM pada saat ini, dan yang kedua, memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di masa mendatang. Perekrutan dan pendekrutan. Perekrutan merupakan proses mencari, mengidentifikasi, dan menarik pelamar pada perusahaan. Sedangkan pendekrutan merupakan proses mengurangi surplus karyawan dalam angkatan kerja organisasi. Sumber-sumber perekrutan bisa didapat melalui internet, rujukan karyawan, website perusahaan, rekrutmen melalui kampus, serta organisasi rekrutmen profesional. Seleksi, yaitu menyaring pelamar kerja agar memastikan bahwa kandidat yang paling layaklah yang diterima. Seleksi karyawan yang kompeten melibatkan pemilihan individu yang paling mampu melakukan pekerjaan dengan baik. Proses ini dapat mencakup penilaian kinerja masa lalu, referensi, dan bahkan tes kepribadian. Tujuannya untuk memastikan bahwa karyawan yang dipilih tidak hanya mampu melakukan pekerjaan, tetapi juga cocok dengan nilai-nilai dan budaya perusahaan,
Dengan demikian, proses seleksi ini membantu perusahaan membangun tim yang kuat dan efektif. Berikut merupakan cara-cara untuk mengidentifikasi dan menyeleksi karyawan yang kompeten. Yang pertama, definisikan deskripsi pekerjaan dengan jelas. Yang kedua, lakukan seleksi yang teliti dengan pemeriksaan dokumen. Yang ketiga, pilih metode seleksi yang tepat seperti wawancara, tes, dan asesmen. Yang keempat, ukur kompetensi karyawan sesuai standar perusahaan. Dan yang terakhir, yaitu terapkan 360-degree review untuk mengumpulkan berbagai umpan balik dari berbagai pihak yang bekerja sama dengan karyawan tersebut. 3. Memberikan karyawan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Jika perekrutan dan seleksi dilakukan dengan benar, kita akan mempekerjakan individu yang kompeten dan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan gemilang. Orientasi adalah memperkenalkan karyawan baru pada pekerjaan dan organisasinya. Ada 2 jenis orientasi. Orientasi unit kerja memperkenalkan karyawan dengan tujuan unit kerja, menjelaskan bagaimana pekerjaannya berkontribusi pada pencapaian tujuan unit kerja, dan memperkenalkan karyawan baru tersebut dengan rekan kerjanya. Yang kedua, orientasi organisasi, menginformasikan karyawan baru tentang tujuan perusahaan. Pelatihan karyawan. Jenis pelatihan karyawan ada 2 tipe, yaitu umum dan khusus. Pelatihan karyawan. Metode pelatihan karyawan ada 2, yaitu yang pertama metode pelatihan tradisional. Ada on the job, rotasi kerja, mentoring dan coaching, latihan pengalaman, manual atau buku kerja, kelas pelatihan. Yang kedua ada metode pelatihan teknologi, meliputi CD, ROM, DVD, video tapes atau audio tapes, video conferencing, teleconferencing atau satelit TV, dan e-learning. 4. Mempertahankan karyawan yang kompeten dan berkinerja baik. Karena organisasi menginvestasikan dana yang besar dalam perekrutan, seleksi, orientasi, dan pelatihan karyawan, organisasi pasti ingin mempertahankan karyawan tersebut, terutama yang kompeten dan berkinerja baik. Manajemen kinerja karyawan menetapkan standar kinerja yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja karyawan. Kompensasi dan tunjangan. Kompensasi adalah imbalan yang berupa uang atau bukan uang yang diberikan kepada karyawan dari perusahaan. Terdapat bentuk kompensasi yaitu tunjangan, insentif, ataupun berupa upah. Berikut bentuk penghasilan tersebut baik dalam uang, barang, didapatkan atas jasa yang diberikan karyawan kepada perusahaan. Isu-isu kontemporer dalam mengelola sumber daya manusia. Yang pertama, mengelola perampingan perusahaan. Perampingan adalah eliminasi terencana atas berbagai pekerjaan dalam suatu organisasi. Tips dalam mengelola perampingan: yang pertama, berkomunikasi dengan jujur dan terbuka. Yang kedua, mengikuti undang-undang yang mengatur manfaat dan uang pesangon. Yang ketiga, menyediakan konseling atau dukungan bagi karyawan yang masih bertahan. Yang keempat, merombak ulang peran karyawan berdasarkan latar belakang dan talenta masing-masing. Dan yang kelima, berfokus pada peningkatan semangat kerja. Selanjutnya, ada mengelola keanekaragaman angkatan kerja. Keanekaragaman angkatan kerja dapat mempengaruhi aktivitas manajemen sumber daya manusia. Maka diperlukan rekrutmen, seleksi, dan orientasi, juga pelatihan. Mengelola pelecehan seksual di tempat kerja. Pelecehan seksual didefinisikan sebagai tindakan atau aktivitas yang tidak diinginkan akibat dari dorongan seksual yang dapat mempengaruhi pekerjaan, kinerja, atau suasana kerja individu. Pelecehan seksual itu bisa terjadi antara lawan jenis maupun sesama jenis. Mengelola keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Dalam menanggapi hal ini, banyak organisasi yang menawarkan manfaat kerja yang ramah tamah. Artinya, mengakomodasikan kebutuhan karyawan akan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Selanjutnya, mengendalikan biaya sumber daya manusia. Biaya yang harus dikelolanya adalah biaya perawatan kesehatan karyawan dan biaya rencana pensiun karyawan. Studi kasus tentang adanya layoff dari perusahaan startup.
Baru-baru ini, perusahaan startup PT Zenius Education melakukan layoff massal kepada karyawan-karyawannya. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk merampingkan operasional bisnisnya. Salah satu dampaknya, mereka harus melakukan pengurangan pegawai dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK. PT Zenius Education Agustus 2022 telah mengumumkan PHK sebanyak 2 kali. Pada pengumuman pertama sekitar bulan Mei, mereka merumahkan sekitar 200 orang, kemudian di pengumuman kedua pada awal Agustus dikabarkan ada 600 orang yang dirumahkan dari berbagai divisi. Dan startup PT Zenius Education kembali menempuh langkah PHK terhadap puluhan karyawannya sebagai gelombang ketiga di tahun 2023 ini. Pihak Zenius telah mengonfirmasi adanya PHK, kendati mereka tidak menyebutkan jumlah pastinya. Dalam rilisnya, Human Rescue Management Zenius Education mengatakan bahwa keputusan ini diambil di tengah perubahan kondisi makroekonomi dan perilaku konsumen, sehingga perusahaan harus menjelaskan dan memprioritaskan kembali organisasi untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang.